وخاتمة الأنبياء
Oke.
Kiul istimewa. Jemaah bersuci yang saya hormati, yang berbahagia, saya tidak akan bertambah masalah keanggotaan hari ini. Subuh 2 minggu yang lalu saya menyampaikan ini pada Bapak Presiden. Yang penting, jadi saya sekarang kita support kan biasanya pengelolaan susah ini kan dibantu oleh pemerintah. Nggak tahu-tahu Pak kalau kita sedang mau nggak Pak? Setuju nggak? Nanti saya ngomong sama Pak RT RW agar nanti Bapak ketika ibu nggak terasa itu tabungan, soalnya bukan untuk pengurus koperasi, tapi itu tabungan kita sendiri yang nanti akhirnya kita bisa menikmati uang itu. Jadi itu aja barangkali yang saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu acara pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Al-Sudi Yasi. Makanya waktu sudah tepat, kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling pertama yang kami hormati dan yang kami hakimi Ketua DKM Mushola Nurul Jannah, yakni Al-Mukarram Bapak Ustadz Kanta beserta jajaran, para dewan guru, para asatidz, para masyayikh, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Rudi Effendi, Al-Mukarram Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Kasmin SAG, Al-Mukarram Bapak Ustadz Muksin SPDI, Al-Mukarram Bapak Ustadz Sajak Sanjaya, beserta para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Allahu ya'lamu bi asma'ihi wa hum muqarrabuna indallah. Para sepuh, ini sepuh, para tokoh masyarakat, para orang tua, wabil khusus orang tua kita, para Haji Alimuddin, beserta para orang tua yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, wabil khusus Bapak Ketua LPM Kelurahan Cikiwul, Bapak Khalid S. Hidayat SH, mudah-mudahan beliau beserta jajaran senantiasa Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala sehatkan badannya, dan Allah Ta'ala berikan keistiqomahan di dalam menjalankan amanah yang sedang diembannya. Ketua bersuci beserta penasehat bersuci yang mungkin pada saat ini keadaan beliau sedang lagi kurang sehat, kita doakan beliau mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakitnya, Allah Ta'ala ganti dengan kesembuhan kesehatan yang sempurna, dan Allah Ta'ala panjangkan umur-umur beliau, mudah-mudahan dengan Allah Ta'ala perpanjangkan umur
beliau. Beliau berdua senantiasa selalu bisa membimbing kita semua ke jalan Allah, ke jalan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul berwajah bertatap muka di dalam ini tempat dalam rangka melaksanakan berjamaah subuh Cikiwul yang alhamdulillah diadakan setiap hari Ahad pagi. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat mendapatkan jujuran rahmat, ma'unah, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah langsung kehadiran baginda Nabi besar Muhammad kepada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan telah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kalau melihat pada jam seharusnya sekarang kita udah makan karena udah siap, tapi demi tidak mengurangi keberkahan sedikit, kami akan membahas 1400 tahun yang lalu baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu zaman, kata baginda Nabi, yang mana zaman itu nanti semua umatku akan menjauh dari para ulama, akan menjauh dari orang-orang yang ahli ilmu, menjauh dari orang-orang yang ahli ibadah. Bahkan ulama yang ada pun mereka sudah tidak mau menganggap semua para ulama yang ada di sekitar mereka orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, justru dianggap menjadi ancaman bagi mereka. Maka hati-hati, kata baginda Nabi, ketika zaman ini sudah terjadi, maka Allah secara tidak langsung akan menurunkan 3 cobaan ke dunia ini. Allah akan langsung menurunkan 3 bala, 3 musibah besar yang semua umat Islam, yang semua penduduk ini akan merasakan yang 3 hal ini. Yang pertama, yarfa'ul barakata min tasbihim. Akan Allah Ta'ala angkat keberkahan yang ada di muka bumi ini. Makanya di antara salah satunya adalah sekarang sudah kita temukan betapa banyak kehancuran di muka bumi ini yang terjadi, yang menyebabkan kehancuran, gempa, tsunami dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang mati secara mendadak, yang menjadi sebab itu semua adalah diri kita sendiri. Makanya jelas kata Allah di dalam Al-Quran, Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Siapa yang menyebabkan bima kasabat aydin nas, yang menjadi penyebab kerusakan kehancuran di muka bumi itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Sebabnya karena kita sudah tidak mau terhadap ulama, kita sudah tidak mau terhadap orang-orang alim, sudah tidak mau terhadap orang-orang yang ahli ibadah. Ada orang yang ahli ibadah dijauhi oleh kita. Ada seorang ulama yang mengajak untuk lebih dekat kepada Allah, justru dimusuhi oleh kita. Maka bahaya besar yang akan terjadi terhadap kita, dan itu sudah kita alami sekarang. Makanya hati-hati. Sebagian ulama mengatakan bahwa al-ulama bukan mator. Ulama itu tak ubahnya seperti air hujan. Bagaimana air hujan itu bikin ardon kita? Air hujan akan menjadikan tanah yang gersang menjadi subur. Begitupun para ulama ketika ada di tengah-tengah kita, maka hati kita akan menjadi tenang, jiwa kita akan menjadi tentram. Sebab siapa? Sebab peringatan-peringatan dan ajakan dari para ulama-ulama yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, musibah terbesar bagi umat yang jauh dari ulama adalah wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihi sultanan zalimah. Yang kedua, akan Allah Ta'ala turunkan di tengah-tengah mereka seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang sedikit pun tidak mau berkompromi dengan rakyatnya,
seorang pemimpin yang tidak mau melihat kesedihan dan kesusahan rakyatnya. Siapa yang menjadikan pemimpin, yang mengangkat pemimpin seperti itu? Kita sendiri yang menjadi penyebab itu semua. Sebabnya adalah satu, karena kita sudah tidak mau terhadap para ulama, sehingga Allah Ta'ala turunkan seorang pemimpin yang zalim, yang dipikirkan oleh mereka hanyalah dirinya sendiri. Betapa banyak rakyat mereka di luar sana, mereka menangis kelaparan, mereka menangis karena tidak punya pekerjaan, sementara mereka enak-enakan bahkan berjoget-joget. Itu termasuk salah satu musibah yang sudah kita alami pada saat ini. Salah satu musibah yang sudah terjadi di tengah-tengah kita pada saat ini. Maka sampai kapan kita terus-terusan mendapatkan pemimpin yang seperti itu, yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, sementara kita rakyat kecil, banyak di antara kita kelaparan, sedikit pun tidak ditoleh dan tidak dipandang, bahkan tidak dilihat oleh mereka. Yang penting perutnya sendiri mereka kenyang, yang penting apa yang mereka inginkan semuanya tercapai, sementara kita akan kemana? Kemudian yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Ini yang paling bahaya. Musibah yang paling bahaya jika orang sudah tidak mau terhadap ulama, sudah tidak mau terhadap orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ahli ibadah, maka dikhawatirkan meninggalkan dunia ini dengan tanpa membawa iman. Naudzubillah summa naudzubillah. Celaka kita ketika kita meninggalkan dunia, sedikit pun rasa iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad tidak melekat di dalam hati kita, maka sudah dapat dipastikan ketika kita meninggalkan dunia ini, tapi keimanan tidak ada di dalam diri kita, maka nerakalah tempatnya yang sudah Allah Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau meninggalkan dunia ini masih ada sedikit keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat, kitab-kitab Allah, sedikit rasa iman di dalam hatinya, maka nanti di hari kiamat ada harapan besar. Mungkin setelah dia disiksa dulu, setelah semua dosa-dosanya, harapan mereka yaitu Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga yang terakhir. Cuma bukan itu yang kita harapkan, karena perjalanan kita setelah kita hidup di dunia kemudian menghadap Allah, masuk ke dalam kuburan, setelah kita mati sampai hari kiamat nanti, perjalanannya masih jauh, lebih jauh daripada kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Bahkan kata baginda Nabi, innal qabra awwal manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama dari akhirat nanti. Wa inna dunya, dan dunia adalah tempat terakhir kita. Ya paling berapa Pak? Kita hidup di dunia itu nggak lama, enggak. Selama-lamanya kita, sementok-mentoknya kalau ada 100 tahun kalau sampai. Kayaknya kalau sekarang jarang, karena banyak di antara kita itu masih muda sudah keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Banyak penyebabnya. Ketika ditanya, sakit pinggang, sakit lutut, padahal umurnya masih sangat muda. Ini sudah zamannya seperti ini. Zaman ini sekarang sudah kita alami. Makanya apa cara yang harus kita lakukan pada saat ini? Cara salah satu-satunya adalah gimana caranya kita hidup di dunia ini, sisa-sisa umur yang ada di dalam diri kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar andaikan suatu saat kita dibenahi oleh Allah secara tiba-tiba, paling tidak kita sudah siap siaga. Andaikan ketika Allah memanggil kita secara langsung, secara tiba-tiba, paling tidak kita sudah siap bekal. Ketika menghadap Allah sudah disiapkan ini bekalnya. Tapi yang celakanya ketika kita dipanggil, kita kebingungan mau kemana. Bekal apa yang sudah kita persiapkan, bekal apa yang akan kita sodorkan kepada Allah tatkala Allah Ta'ala bertanya kepada kita, tatkala di dalam kubur malaikat bertanya kepada kita, sementara sedikit pun
amal sudah tidak ada di dalam diri kita yang kita amalkan, celaka kita. Nggak usah nunggu nanti di akhirat Pak, di dalam kubur pun kita sudah celaka. Naudzubillah summa naudzubillah. Hanya satu yang paling bikin kita selamat sebelum ditutup. Kalau pengen selamat di dunia kita tenang, di akhirat pun kita senang. Kuncinya adalah satu, jaga sholat 5 waktu. Siapapun di antara mereka kalau bisa menjaga sholat 5 waktu, kalau bisa berjamaah dia berjamaah, kalau nggak bisa yang penting dikerjakan sholat sebelum kita semua disolati, maka sudah dapat dipastikan orang-orang yang bisa menjaga sholatnya, kewajibannya kepada Allah, maka semuanya akan Allah Ta'ala jaga mulai dari di dunia sampai dia masuk ke dalam kubur, bahkan nanti di padang mahsyar akan Allah Ta'ala berikan perlindungan kepada mereka, akan Allah Ta'ala berikan perlindungan kepada mereka yang bisa melaksanakan itu sholat, yang bisa menjaga itu sholat 5 waktu. Karena nggak ada ibadah yang lebih dibandingkan sholat, nggak ada Pak. Artinya kalau Bapak sedekah bagus, nah, daripada nggak sedekah. Cuman untuk sholat ini ketika kita nanti mati yang akan ditanya pertama kali dihisab itu pasti adalah sholat, bukan yang lainnya. Sholat, makanya kata baginda Nabi dikatakan as-sholatu musaddiqu kulli syai', sholat itu akan memperbaiki segala sesuatu. Kalau ekonominya kurang lancar, ya udah sholatnya, tapi jangan sholat dulu sambil kerja gitu maksudnya. Sholat terus nggak keluar-keluar dipegang tasbihnya, ya enggak juga. Artinya kewajiban kepada Allah tetap dijaga, sholatnya tetap dijaga, tapi waktunya bekerja, waktunya usaha, dia tetap bekerja. Karena kenapa? Ibadah juga terus-terusan ibadah dengan tidak bekerja nggak baik. Kata baginda Nabi, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratikum. Bukan orang yang baik di antara kalian mereka yang meninggalkan dunia hanya untuk tujuan akhirat. Artinya ibadah terus, sementara utangnya banyak. Ya susah. Makanya kata Imam Syadili, innas sama ala tudiru dahaban wala fiddatan, karena langit itu tidak hujan emas dan perak. Artinya kalau ingin dapat ya kita bekerja, kita berusaha, tapi kewajiban kepada Allah harus tetap kita utamakan. Begitupun sebaliknya, waman taroka akhiratikum lidunyakum, meninggalkan tujuan akhirat untuk dunia juga nggak baik. Artinya kerja terus petantang petente ke sana ke sono kemari, sementara sholatnya sedikit pun nggak dikerjakan, juga nggak baik. Bukan yang seperti itu. Artinya yang paling baik adalah di tengah-tengah. Maka kalau itu sudah kita kerjakan, maka dapat dipastikan di dunia kita akan menjadi orang yang bahagia, di akhirat pun kita akan menjadi orang yang selamat serta bahagia. Itulah 3 hal yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa saat itu sekarang sudah kita alami, saat itu sekarang sudah kita jalani. Maka mari kita sama-sama persiapkan diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga ibadah kita masing-masing, jaga ibadah kita sendiri-sendiri, karena ibadah kita nanti yang akan menyelamatkan di dalam kubur, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika apabila yang disampaikan benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika apabila yang disampaikan salah, itulah kekurangan, kehilapan, kebodohan, ketidaktahuan dari diri kami. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah jemaah sekalian, yang berakhir akan tadi baik pula seluruh acara hari ini. Dan terakhir ada info dari hadiah 153.000 rupiah, 1.153.000 rupiah. Mudah-mudahan apa yang Bapak infakkan pagi hari ini minggu depan di musola Aswada, dan berikutnya musola Al-Munawar Parigi yang berikutnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum membaca doa yang insya Allah akan
bergabung sudah ini penting saya selaku pembantu acara mohon diperhatikan maaf yang seluas-luasnya apabila betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'awwid wa ibadah sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وَإِذْ بِهَا مِنْ جَمِيعِ اللهم اطعنا رب العالمين وأعظم المنون اللهم اعفنا من كل بلاء اجعل جنبنا عامرا شر من الشر وإبراهيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان والحمد لله المغضوب عليهم ولا الضالين